Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Trading teman-teman. Maaf, agak sedikit terlambat update-nya. Mari kita mulai bacaan reading ini teman-teman. Oh iya, saya ulangi sekali lagi. Teman-teman, ini nggak akan beresonansi dengan banyak orang. Tapi saya akan lebih mengkhususkan untuk teman-teman yang sudah jadi follower tetap ya. Dan subscriber energi kalian. Karena kayaknya yang lebih sering menonton tayangan ini ya. Dan kalian pasti membutuhkan bacaan ini ya teman-teman. Kalau kamu nggak butuh, tentu aja kamu nggak mungkin nyempetin diri untuk melihat ini. Oke. Dan teman-teman, jangan lupa memakai headset. Dan saya juga ingetin sekali lagi kalau di luar gedung agak berisik, jadi saya memakai musik relaksasi ya, musik tema, biar suaranya nggak kedengeran. Ini sebenarnya di luar ada suara anak kecil berlarian dan teriak-teriak ya, kalau teman-teman perhatiin. Tapi moga-moga saya nyetel musik yang agak sedikit berisik biar lebih apa ya, nggak terlalu ini gitu. Aku teman-teman. Sudah. Oke, kita mulai bacaan hari ini. Karena temanya tentang apa ya teman-teman? Kita mulai sekarang. Harusnya aku tadi beli memakai itu ya, tapi aku lupa naruh kartu force and judgment ya. Masalah apa yang bisa kita dalam reading hari ini teman-teman? Sebentar, aku tahu. Bentar. Ya. Jadi lebih nyaman posisinya. Bacaan siapa nih yang beruntung untuk kita masukkan dalam baca ini? Aku mendengar bahwa dengan bersamamu hidupku akan terasa lebih damai ya. Dan meskipun kita berpisah, tapi kamu masih tetap ada di hatiku. Siapa ini teman-teman? Seseorang kurasa sedang mengingat kamu, atau kamu mengingat seseorang, atau kalian berdua ya. Karena ini mungkin karena kita sudah masukin momen dimana Mercury retrograde sudah dekat ya. Biasanya minggu-minggu ini akan minggu-minggu yang akan merepresentasikan tentang energi dimana dua orang yang pernah menjalin hubungan, karena ini tentang dua orang yang mungkin sepertinya sudah berpisah, sepertinya akan saling memikirkan di momen-momen ini teman-teman. Pindah ketinggalan, tapi kita cek lagi, siapa tahu ini akan lebih spesifik ke ini udah muncul duluan. I like you. Seseorang sepertinya menumbuhkan rasa cinta, tapi di sini ada kartu not enough ya di deck bawah. Sorry kepanjangan. Ini pasti mencerminkan juga tentang bagaimana hubungan ini nggak berjalan dengan bagus, karena kalian merasa diri kalian itu nggak cukup menurut dia ya, dan atau kamu menurut dia kurang ini. Bentar. Udah agak terang sedikit. Oke. Kayaknya ini bakal jadi bacaan agak panjang teman-teman. Seseorang sepertinya juga minder ya. Minder karena I'm feeling not good enough, dan di bawah kebetulan ada Hand of Cards. Ini juga akan mengisahkan tentang seorang yang mungkin akan mengambil risiko untuk menghubungi kamu, atau kamu mungkin punya semacam
urgensi untuk menghubungi orang itu, sekalipun mungkin konsekuensinya adalah uh, orang tersebut juga nggak akan pernah lagi membalas pesanmu atau teleponmu ya teman, atau orang itu mungkin juga ingin berjudi apakah kamu akan membalas pesan dia atau enggak. Dan mungkin di momen-momen ini juga mungkin teman-teman lama kamu atau teman-teman lama dia, mantan-mantanmu atau mantan-mantan dia akan mulai mendekat, karena ini Mercury retrograde ya teman-teman. Jadi ada beberapa aspek yang akan berjalan bersamaan. Jadi ini apakah kamu ke dia, atau dia ke kamu, atau dia ke seseorang, atau seseorang ke kamu. Ini seorang ke dirinya. Jadi ada 3 arah. Dan seduction ya bener. Di momen minggu ini kurasa tensi kalian untuk ingin bertemu, ingin menghubungi, apalagi menjalin kontak fisik, kontak dewasa itu sepertinya semakin besar ya teman-teman. Godaan itu sangat besar. Jadi waspadalah bahwa seseorang sepertinya mungkin akan terjerumus dalam tindakan yang impulsif, entah kencan atau ngedes segala macam. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian statusnya masih single, tapi buat kalian yang mungkin sudah punya pasangan segala macam, jangan ya, kan ini sepertinya sebagai cobaan atau ujian. Apakah kamu akan menemukan pasanganmu, atau kamu akan tetap terjerumus dalam itu. Kadang-kadang teman-teman, ini ada sesuatu yang sepertinya juga disabotase dari seorang yang mungkin punya keinginan untuk itu kan, entah dia mungkin sudah punya pasangan atau melihat kamu sudah punya pasangan. Terus di bawah deck juga tadi ada kelihatan Grim Reaper, artinya kadang-kadang segala sesuatu tuh harus segera diakhirin, karena kamu tahu itu bukan sesuatu yang bagus ketika kamu memikirkan orang yang sudah punya pasangan, entah itu sudah punya anak, istri, atau punya pacar dan sebagainya. Meskipun nggak semuanya teman-teman. Apa yang bisa kita gali dalam bacaan kali teman-teman? Kaset, ya kan? Ada kaset selalu merepresentasikan tentang memori, lagu-lagu yang lama. Kaset sekarang sudah jarang yang kaset. Sekarang yang ada mungkin pakai file digital atau Spotify juga bisa segala macam. Tapi ini akan relevan dengan diantara teman-teman yang dalam bacaan ini adalah sedang memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan itu juga tentang bagaimana kalian mencapai kesenangan dewasa di masa lalu. Menarik sekali bacaan ini. Oke. Mari kita lanjutkan dengan tarot. Teman-teman, kadang-kadang seseorang nggak selalu tentang merindukan seseorang atau berpasangan, tapi kadang-kadang ini juga akan merepresentasikan dirimu mungkin merindukan kamu yang seharusnya, kamu yang dulu, kamu yang ceria, kamu yang mungkin nggak ada beban, nggak tertahan oleh seseorang. Dan ini juga tentang seseorang juga mengalami hal yang serupa, karena ini udah memasukin fase Mercury retrograde ya teman-teman. Ribet banget bahasa aku. Oke. Kita singkirkan itu. Mari kita cari tahu apa yang bisa terjadi dalam bacaan tentu. Apakah itu akan berakhir bagus, ataukah akan menggantung seperti biasa? Ya, aku tahu. Teman-teman, sepertinya ada di antara teman-teman, entah ini kamu atau seorang yang kamu kenal, dia akan jatuh dalam semacam godaan. Jadi kadang-kadang gini, sebenarnya kita semua akan selalu menemukan soulmate kita, jodoh kita yang seharusnya, tapi kadang-kadang Tuhan akan menguji kita dengan godaan-godaan terdekat. Misalnya kamu dihubungin sama pacarmu yang dulu, atau mantanmu, atau siapapun yang kamu kenal, atau digoda sama orang baru, sehingga seseorang sebenarnya akan terjerumus dalam godaan, kecuali orang-orang tertentu yang kuat dalam menjalani itu. Sehingga ketika seseorang sudah menjalani semacam pertemuan dengan orang yang bukan soulmate, biasanya kesamaan itu terlewat. Ini ibarat orang salah naik bus, harusnya dia ke sana, tapi dia naik bus ke sini, jadi berlawanan. Dan ini akan dialami oleh beberapa orang dalam beberapa waktu ini, entah ini sudah terjadi atau sedang terjadi. Dan
ini tentang kalian yang mungkin ada dalam fase dimana tiap tiap mau pengen ngelakuin hal yang serius tiba-tiba digoda terus terikat godaan kayak semacam itu. Kamu akan tahu ini membahas tentang apa. Malah ada sedikit ambil tapi nggak apa-apa. Dan ini yang benar di bawah ada kartu Two of Swords. Sepertinya memang aku rasa teman-teman yang masuk yang entah ini mungkin karena momen libur sekolah ya, kalau kalian ada yang bertugas di bidang pendidikan mungkin libur sekolah segala macam, sepertinya ada seorang yang terjebak dalam godaan sesaat, atau mungkin orang yang sudah kenal ya, entah teman tapi mesra atau mungkin teman satu kerjaan segala macam. Kurasa itu yang membuat seseorang di kartu ini itu ada dalam pilihan yang salah. Teman-teman, ketika kamu nggak memakai kata hati dan kamu akan jatuh dalam semacam godaan, biasanya justru itulah yang menjadi penyebab kamu atau seseorang di bacaan kartu ini terhenti untuk bisa bertemu dengan orang yang seharusnya. Ya, aku tiba-tiba ingat istilah yang namanya aku lupa. Oh iya, soul merging, persatuan jiwa atau perpaduan jiwa. Ini kita ngomong tentang hal yang dewasa ya teman. Ketika seorang itu melakukan soul merging itu dari hal yang sederhana. Misalnya kalian berinteraksi di sosial media atau saling berbalas pesan, apalagi berbicara langsung face to face atau sampai ke sentuhan fisik, pegangan tangan, ciuman, dan melakukan itu. Ingatlah bahwa energi kalian yang menjalani ini biasanya akan saling mengcopy paste, saling menimpa karma. Jadi efek buruknya adalah jika kalian bertemu, ini saya ulangin sekali, aku udah pernah bahas ini beberapa kali tentang soul merging. Ketika kita itu bertemu, menjalin kontak fisik, entah kontak verbal, kontak mata, kontak sentuhan, ciuman, pegangan tangan, dan sampai melakukan itu, jangan salah, ada konsekuensi secara emosional dan secara spiritual. Misalnya ketika kita bertemunya dengan orang yang punya energi yang buruk, mengcopy pastanya akan energi yang buruk. Jadi misalnya teman-teman yang awalnya mungkin rajin ibadah, sangat suka rapi-rapi kamar, sangat disiplin dan sebagainya, terus ketemunya adalah orang yang males-malesan, mungkin juga kriminal, mungkin juga jarang ibadah dan sebagainya. Entah kenapa setelah kamu menjalin hubungan dengan orang tersebut, kamu merasa kayak ikut ngerasain males. Jadi mungkin yang tadinya anak baik-baik jadi kayak berandal, suka nongkrong segala macam dan semacam dan sebagainya, apalagi sudah melakukan itu ya. Jangan salah, ini akan menempuh jarak sekitar beberapa bulan ya, bahkan sampai setahun 2 tahun sampai itu selesai. Kenapa demikian? Karena ada energi kalian, apalagi sampai ciuman, kontak nafas dan semacam itu, sampai kontak cairan itu karmanya akan berbaur ya. Kamu mengcopy paste karma buruk dari seseorang, dan orang juga mungkin akan mengcopy paste dari karma buruk itu, sehingga ya itu tadi nih, kayak kamu tiba-tiba yang tadinya rajin ibadah jadi malas ibadah, kamu tiba-tiba yang tadinya tidur tepat waktu, segala sesuatu disiplin, tiba-tiba jadi kayak amburadul aja, kayak kacau, kayak kamu tiba-tiba kayak buntu banget, nggak tahu harus ngapain, jadi gampang frustrasi. Sehingga kadang-kadang itu ngaruh ke kerjaan ya teman-teman. Di kerjaan kayak kok jadi kerjaannya nggak sesuai target atau berantakan, dan mungkin biasanya ini akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya ngasih omongan, kok kamu sekarang jadi malas sih, kok kamu jadi sekarang kayak suka ngebantah segala macam. Jangan salah, mungkin ini bukan energimu ya teman, tapi energi di mana kamu suka menjalin kontak, entah fisik, entah verbal dan sebagainya. Dan bahkan tulisan pun itu juga ada sub minimal message ya, pesan tersembunyi terselubung yang mungkin tanpa disadari akan ditransfer, sehingga itu terjadi. Dan biasanya teman-teman yang mengalami ketidakcocokan, apalagi kan
berhubungan itu ya, ketidakcocokan itu mungkin bisa berupa rasa tiba-tiba cepat gampang capek, ngantuk, dan rezeki seret apa-apa kayak motor tiba-tiba mogok atau kendaraan macet di jalan. Terus mungkin juga rezeki seret itu jangan salah, kadang-kadang itu adalah hasil dari mengcopy paste dari orang random yang kamu ajak menjalin kontak fisik atau kontak verbal. Ini juga bisa terhubung kalau kalian juga ada di sosial media membicarakan sesuatu yang sangat intens yang memakan perasaan emosional yang sangat kuat ya, misalnya saling berbagi kebencian dan sebagainya. Tapi sebaliknya nih, ketika seseorang di antara teman-teman yang menjalin hubungan kontak verbal, surrounding, apalagi kontak fisik dan sebagainya, seseorang kurasa juga akan mengalami efek di mana tiba-tiba hidupnya jadi kayak enteng banget ya. Tiba-tiba hidupnya jadi kayak enteng banget. Tiba-tiba dia ngerasa kayak, kok aku jadi gampang di kerjaan, terus aku jadi kayak lebih cakep gitu, lebih cantik atau lebih ganteng, terus aku jadi tidur kayak jadi nyenyak, aku nggak ada pikiran lain. Ya kebetulan biasanya ini juga karena sedang menjalin hubungan soul merging dengan seseorang yang mungkin rajin ibadah, anak rumahan, dia orangnya disiplin dan sebagainya. Dan itu membuat orang-orang yang menjalin hubungan dan orang yang ternyata energinya positif, dia juga akan ketularan ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman yang mungkin pernah yang ngalamin sendiri atau kamu punya teman segala macam, ketika sudah jalin hubungan entah pacaran atau dekat sama orang, tiba-tiba teman-teman di kerjaan bilang, loh kok kamu hawanya beda banget deh, kok kamu jadi lebih cakep segala macam. Ini ya teman-teman, itu namanya soul merging. Dua orang yang saling mengcopy paste karma ya, karma dan energi positif atau negatif tergantung masing-masing. Itu bisa bertahan sampai 9 bulan sampai 2 tahunan, apalagi kalau itu energi baik biasanya sampai 2 bulanan 2 tahunan. Dan teman-teman, memang sudah ada jurnal penelitian bahwa sebuah sel dalam tubuh kita akan menyimpan memori dari aktivitas kita selama antara 9 bulan sampai sekitar 1,5 tahun. Apalagi itu kalau seandainya itu tentang trauma atau percintaan yang kusut, biasanya orang akan langsung benar-benar bisa sembuh dari trauma, apalagi kayak semacam move on. Itu biasanya butuh waktu setahun, 1,5 ya, karena memang membutuhkan waktu sepanjang itu supaya sel-sel dalam tubuh kita seluruhnya beregenerasi ya. Itu ya teman-teman. Dan itulah juga yang menyebabkan kenapa dalam agama kita nggak boleh melakukan kontak fisik secara dewasa ya, kecuali kalau kita sudah menikah dengan orang tersebut, supaya nggak terjadi copy paste karena yang buruk. Itu salah satu yang bisa kita dalil dengan bacaan ini. Tapi kurasa ini juga akan relevan dengan seorang yang sedang melakukan hubungan, entah hubungan seks atau mungkin ngedate dengan orang yang salah, dan itu membuat situasi menjadi rumit. Ini digambarkan sebagai seseorang yang mungkin gagal dalam menjalani tes, orang yang nggak gagal dalam temper ya, penempaan hidup ya. Jadi aku ngerasain bahwa ketika orang ini mungkin saat ini entah bersama seorang atau pernah bersama seorang, kurasa di saat yang bersama dia memikirkan kamu yang mungkin ditinggalkan, dan sehingga ketika biasanya energi itu saling terhubung ya, ada istilah namanya quantum entanglement ya kalau nggak salah, itu semacam dua atom yang terpisah jarak miliaran meter. Kalau mereka satu frekuensi saling memikirkan, mereka masih bisa mentransfer itu ya teman-teman. Dan ini ada semacam energi nostalgia, di mana kemungkinan besar ini mungkin terdengar nggak bagus, tapi kurasa ini ada orang yang saat ini sedang ngedate atau menjalin hubungan yang agak intens dengan seorang, tapi ketika mereka sedang bersama, dia memikirkanmu, atau ini tentang kamu juga yang mungkin sedang bersama orang baru atau melakukan sesuatu yang agak nakal gitu, tapi di saat yang sama mengingat kembali bagaimana hubungan kalian di masa itu benar-benar indah. Jadi mungkin ini akan sesuatu yang agak sedikit menyiksa teman-teman yang ada di posisi ini teman-teman, tapi nggak apa, ini adalah proses sesuatu yang harus kalian jalani ya teman-teman. Menarik sekali. Kita cari tahu deh apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Kenapa ada seorang yang mungkin
Teman-teman kurasa ini juga bisa juga nih, kalau nggak orang itu orang yang kamu kenal, ini juga tentang dirimu. Yang jelas uh, five of five of pentacle ini akan cenderung ada dalam langkah recover ya teman-teman. Kamu atau seorang yang ada dalam bacaan ini saat ini sedang keluar dari keterpurukan. Aku tadi nggak tahu kenapa aku membaca reading ini kok energinya benar-benar mengantuk banget, aneh sekali. Oh iya teman-teman, aku tiba-tiba ingat ini mungkin trik yang mungkin agak norak ya. Aku kenapa bilang norak, ini mungkin agak kolot, tapi teman-teman bisa mencoba ini buat kalian yang sudah dewasa ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa aku harus ngomong kayak ini, sebenarnya nggak terlalu pantas buat dibicarainnya, tapi sebagai orang kita sama-sama dewasa, kita bisa bilang bahwa gimana mulainya. Saya jadi malu ngomongnya. Nggak apa-apa deh. Jadi gini, ada satu ciri yang bisa menentukan apakah kamu tuh cocok secara chemistry ya, secara ikatan jiwanya tuh bagus atau enggak. Itu dengan cara ketika kalian jalin kontak fisik. Ini buat kalian sudah dewasa ya teman-teman, kalian masih anak-anak jangan ngomongin. Kalian yang sudah dewasa, ketika kalian bersama seseorang yang kamu kenal, kamu bisa ngeliat apakah itu akan long lasting atau enggak itu dengan cara ketika kalian menjalin sentuhan fisik. Pertanyaan adalah apakah kamu benar-benar sedang bersama orang ini ataukah kamu memikirkan orang lain di luar sana. Itu yang harus kamu tanyakan ke dirimu sendiri. Kalau kamu ketika kamu bersama dengan seorang, apalagi sudah pegangan tangan atau ciuman atau bahkan mungkin melakukan itu, tapi masih memikirkan orang di luar sana, orang ini bukan orang yang tepat. Ingat ya teman-teman, orang ini bukan orang yang tepat. Sama juga nih, ketika orang di kartu ini, orang yang kamu kenal adalah orang ini sedang melakukan sesuatu bersama orang baru atau mungkin siapapun itu. Kalau orang ini masih memikirkanmu, sebenarnya mungkin dalam lubuk hatinya ini bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Makanya kenapa ada bad choice, teman-teman. Mungkin ini agak sedikit agak nggak menyenangkan juga untuk diingat, tapi mungkin siapa tahu aja ada di antara kamu yang punya seorang yang saat ini sudah berpisah, sekarang sedang berusaha menjalin itu quick dengan orang lain juga ada kemungkinan besar seperti itu. Cuman kurasa ini adalah pilihan yang salah untuk dirinya, dan sehingga orang itu juga mungkin akan mengingat-ingat kembali momen-momen kebersamaan kalian. Dan kemudian aku jadi lupa lagi nih, untung ingat tiba-tiba gini. Dan itu tadi tanda pertama ya, caranya adalah apakah ketika kalian menjalin hubungan fisik itu kamu masih memikirkan orang lain di luar sana. Kalau kamu masih mikir orang lain, artinya orang itu bukan orang yang tepat untuk urusan hati kamu. Kalau nafsu sih mungkin bisa ya, bisa ditutup dikit ya, tapi biasanya setelah nafsunya usai, perasaan itu akan berkuat bahwa oh ini bukan orang yang terbaik buat aku, saya gitu. Apakah ketika kalian itu bertemu dengan orang baru yang bukan orang yang kamu inginkan, kamu menjalin ini, kamu masih mikirin orang yang sudah lewat atau orang yang kamu masih pedam perasaannya atau enggak? Kalau kamu masih ngerasain itu, tandanya orang yang kamu jalin hubungan fisik itu bukan orang yang tepat. Kedua adalah gini, ketika kalian berdua di kamar, ini buat obrolan dewasa. Ketika kalian berdua di kamar dan kemudian kalian mungkin setelah melakukan itu kontak fisik tanda kutip, kalau orang itu merasa nyaman untuk kissing, ciuman atau berpelukan erat, apalagi sampai menggenggam tangan, dan apalagi dia punya inisiatif dan merasa nyaman dengan rasa risih, chemistry-nya jelas. Yang jelas adalah kamu suka orang itu, dia juga suka kamu, kalian cocok. Tapi beda nih kalau apalagi kalau kalian itu berdua di kamar dan seolah tuh berasa ngantuk dan pengen tidur sangat panjang, seolah tuh kalian pengen tidur beberapa hari untuk orang yang kamu anggap nyaman. Ini secara emosional dan secara spiritual itu tanda bahwa jiwamu dan jiwa dia saling mengakuin bahwa kalian tuh cocok, sudah mengenali bahwa aku maunya sama ini, aku udah serak. Tapi gini ya teman-teman, kalau kamu sedang berduaan di kamar bersama orang yang gak tepat, biasanya salah satu di antara kalian akan punya sensasi dicium,
ngerasa ogah, ngerasa risih. Buat pegangan tangan kayaknya ngerasa canggung, berpelukan kayaknya juga ngerasa risih, pengen dilepasin, pengen tidurnya agak berjauhan. Mungkin kalau masih pengen gitu kan masih kayak wah kayak bergairah, tapi biasanya setelah gairah itu kelar barulah sifat dalam hati itu ketahuan ya. Ketika satu dua orang itu nggak dapet chemistry secara emosional, nggak ada ikatan dan nggak pengen terikat, biasanya setelah melakukan itu kontak fisik dan sebagainya, nggak mau dicium, nggak mau pegangan tangan, nggak ngerasa risih kalau berpelukan, jadi kayak ngerasa masing-masing, apalagi pengen cepat-cepat pulang atau segala macam. Atau bisa juga ketika kalian berdua sedang menginap di rumahmu atau di rumah dia atau di hotel atau di manapun itu, kalau kalian setelah melakukan itu tanda kutip berduaan itu, setelah mandi segala macam, terus kalian tidur, mungkin tidur bersama, risih nggak bisa pelukan segala macam, terus gelisah ya, pengen pengen ngechat sama siapa, hubungan siapa, atau masih pengen janjian di saat kalian berduaan, itu tanda bahwa kalian bukan pasangan yang seharusnya jalin hubungan. Karena jiwamu dan jiwa orang itu merasa nggak cocok, merasa nggak match ya. Itu yang kadang-kadang orang lupa, tapi biasanya teman-teman yang sudah ngalamin itu, apalagi kamu sudah punya pasangan ya, yang mungkin nonton ini tapi sekarang sudah punya pasangan dan nggak punya masalah dengan relationship, pasti kamu sudah tahu nih kalau kamu ngerasa bahwa kalian berdua di kamar terus pasanganmu tiba-tiba malah tidur, malah ngorok banget ya, atau kamu ketiduran dan ngorok banget, itu tanda bahwa kamu merasa aman. Jiwamu sudah mengerti bahwa aku sudah berada di sebelah jiwa yang aku inginkan itu ya. Tapi kebalikannya, kalau kalian berduaan di kamar dan ngerasa gelisah, bentar-bentar bangun, bentar-bentar ke kamar mandi, bentar-bentar ngecek handphone atau ngechat orang dan segala macam, tanda bahwa kalian nggak cocok itu ya teman-teman. Dan itu mungkin bahasan yang tarot, tapi karena ini tarot pasti yang dengar adalah kalian yang sudah dewasa, kamu akan tahu baca ini buat kamu atau bukan ya teman-teman itu. Dan aku jangan lupa, dan ini ada aspek di mana aku rasa ini juga tentang teman-teman yang saat ini sedang ingin memperbaiki kualitas diri ya. Mungkin kamu sempat mengalami kebangkrutan, mungkin kamu sempat mengalami patah hati, mungkin kamu sempat mengalami kejatuhan dalam beberapa aspek. Kurasa ini akan relevan juga dengan kamu yang saat ini sedang ingin memperbaiki kualitas diri, ingin merasa hidupmu lebih nyaman setelah penderitaan yang begitu lama itu. Setelah mungkin juga kamu menjalani pilihan yang buruk. Kadang-kadang ini nggak selalu tentang kamu dan seseorang itu mungkin punya hubungan yang spesial yang memungkinkan kalian akan kembali satu sama lain ya teman-teman. Tapi kadang-kadang ini juga akan relevan dengan kamu dan seseorang yang sebenarnya kalian tuh karmic partner, tapi ketika kalian menjalin hubungan itu nggak pernah cocok, nggak pernah match ya. Dan ketika menjalin hubungan itu cuman penuh nafsu doang, tapi setelah kalian sudah selesai menuntaskan nafsu, kalian tuh mungkin merasa kayak apa ya, kok aku ngerasain aku masih punya seseorang di luar sana yang ingin aku gapai itu ya teman-teman. Karena seseorang juga mungkin ada dalam hubungan relationship yang agak toksik. Jadi saya nggak akan pernah bilang bahwa ini bacaan untuk kamu yang saat ini ditinggal oleh seseorang dan orang itu sama karmic partner. Ada juga mungkin ada di antara teman-teman saat ini justru sama seorang karmic partner yang seolah-olah kamu itu cuman jadi penyembuh dalam hubungan dia, tapi nanti setelah kalian itu selesai kamu akan tahu harus kemana. Yang jelas adalah ini akan relevan dengan kalian berdua yang sudah berpisah cukup lama, berpisah yang jelas, sehingga kamu dan dia itu mungkin saling mengingat satu sama lain. Ini yang kurasain, makanya mungkin godaannya sangat besar, apalagi buat teman-teman mungkin sudah berpisah cukup lama dengan seseorang, apalagi kamu berpisahnya tuh dengan seorang yang ternyata tuh cuma karmik partnermu dan sekarang sudah bahagia bersama orang lain. Itu yang harus dipahami teman-teman. Nggak terasa sudah setengah jam ngomong. Oke. Kurasa ada di antara teman-teman yang saat ini sedang berkonflik perang batin ya. Dengan siapa itu? Apakah itu dengan orang tuanya, ataukah dengan kekasihnya yang lain, atau sesuatu yang terjadi di tempat kerja. Ini ada kind of pentacle, artinya mungkin
seseorang di antara teman-teman begitu. Seseorang di antara teman-teman yang mungkin sedang berhubungan dengan orang yang mungkin royal, orang yang mungkin punya uang banyak, entah itu sugar, bisa juga nih dia sugar daddy atau sugar mommy-nya ya. Dan karena ada seduction dan I feel you even though we are apart, dan ini akan juga akan relevan dengan orang yang mungkin berpisah cukup lama, tapi kenapa ada kartu ini? The Fool akan merepresentasikan seorang yang mungkin gak peduli lagi dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu dan ingin memulai lagi hubungan yang lebih baik ya. Aku rasa ada seorang yang berkonflik dengan dirinya sendiri. Apakah itu enggak, ini udah jelas karena ini ada kartu soulmate energi ya. Ini ada kartu Aries energi, Emperor reverse. Ini akan selalu merepresentasikan seorang avoidance, seorang yang suka lari dari hubungan, seorang yang mungkin belum mengerti tanggung jawab ya. Karena orang ini masih muda, aku rasa iya benar, dan ada kartu ini buktinya. Jadi dia mungkin tipe orang yang agak sembrono ya, mungkin bahkan tanpa dia sadarin. Dan aku rasa pengganjalnya adalah dia mungkin masih bergantung dengan King of Pentacle energi ya, orang yang mungkin sangat royal dalam menjalani hidup. Menarik sekali. Apakah kamu akan menjadi royal ataukah kamu akan menjadi orang berusaha sama kamu? Itu tiap orang punya kehendak pasti. Baik. Alhamdulillah. Aku benar-benar kurasa seseorang merasa hidupnya hampa kalau dia nggak menjalin hubungan dengan orang yang tepat ya teman-teman. Dan kehampaan ini juga terjadi karena mungkin seseorang menjalin hubungan dengan orang yang dia anggap bisa memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia orang yang kaya ya, orang yang mungkin lebih mapan, settle gitu sebenarnya. Tapi kurasa semakin dia jalin, dia tahu dia semakin merasa dirinya tuh nggak berdaya teman-teman. Merasa hidupnya ini kayak kosong, nggak ada esensinya. Ini yang terjadi. Dan kenapa ada unity? Nah, oh ya, aku taruh sini. Kurasa seseorang ada dalam posisi solid di mana dia mungkin melakukan kesalahan, dia mungkin mengalami kebangkrutan, dia mungkin gagal bayar dalam utang-utang, bayar kos mungkin juga lambat gitu kan. Dan dia sangat berkonflik, tapi di saat yang sama orang ini nggak ingin menggantungkan hidupnya pada orang lain itu. Entah itu orang lainnya itu yang membiayai dia, apakah ini sosok orang tua atau kakak adiknya atau orang di kantornya yang mungkin sedikit banyak mengontrol mengontrol sumber kekayaannya. Nggak tahu kenapa benar sekali. Dan itulah yang membuat seseorang kurasa berkonflik ya, kayak semacam ribut dengan seseorang yang dia tuh nggak punya power gitu. Dia nggak punya power dalam mengambil keputusan. Mungkin semacam orang yang didikte, atau bisa juga kenapa tiba-tiba ingat adegan di mana ada beberapa cerita yang sering muncul di TV, di real ya, di mana seseorang entah itu gimana caranya, seseorang entah itu diculik atau diiming-imingin supaya dia ngikutin apa yang dimau oleh orang yang kasih tahu. Cuman aku rasa ini adalah pilihan yang salah karena pada akhirnya dia mengalami banyak sekali ketidakcocokan ya teman-teman. Siapakah ini? Dan di saat itulah dia mungkin menginginkan hubungan yang lebih stabil. Bentar, aku mau cek dulu audio ya teman-teman. Kita mulai lagi teman-teman. Oke. Kurasa seseorang mungkin menginginkan hubungan serius. Ini juga mungkin kamu yang setelah
menunggu begitu lama. Saat ini inginkan hubungan yang lebih stabil lagi, kestabilan atau bersatunya seseorang yang kamu berpisah dari dia dan dia berpisah dari kamu. Tapi aku merasa bahwa tunggu, kenapa sekarang aku ngerti kenapa ada ini adalah seorang runner ya. Ini adalah runner energi. Saya biasa ngomongin itu ketika ini ada kartu ini akan selalu menceritakan tentang seseorang yang kurang dewasa, seorang runner, seseorang avoidance, orang yang lari dari hubungan juga bisa, atau orang ini nggak pengen settle ya karena dia merasa dia punya banyak sekali pilihan dan ini juga iya, tapi ternyata pilihan dia mengantarkan dia pada pilihan yang dia anggap, oh aku udah bertemu dengan orang yang royal, orang yang akan menghilangkan segalanya. Tapi di saat yang sama dia merasa hampa ya, merasa dia nggak menemukan esensi itu, dan yang ada adalah pertengkaran demi pertengkaran. Dan kurasa orang ini yang tadinya sering bergantung kepada orang lain saat ini sedang memikirkan bagaimana dia bisa membentuk hubungan dengan orang yang seperti kamu, karena hatinya sangat kosong, hampa banget. Dia harus bisa memilih mana yang harusnya dijalin dan mana yang dia tahu dia ini nggak akan bisa dibawa kemana. Tapi di saat yang sama adalah kurasa orang yang ada dalam konflik ini merasakan bahwa dirimu bisa dipercaya untuk bisa menjadi sepasang kekasih, karena ini hubungan yang berkembang. Mungkin kalian berpisah cukup lama, tapi energi orang itu masih tertuju kepadamu, dan energimu jadi mungkin kayak merefleksi balik ya. Dan kurasa teman-teman yang ada dalam posisi ini itu kayak semacam semacam kayak buru-buru menerima tawaran untuk menjalin relationship. Ada di orang yang ini ya sekarang lagi berkonflik banget. Dan ada momen di mana orang dalam bacaan ini berharap seandainya dia bisa memutar waktu ya. Aku ngerasa itu, seandainya dia memutar waktu, tentu aja dia gak akan melakukan banyak sekali kesalahan. Panas sekali perasaan itu. Ini benar-benar unik sekali teman-teman. Oke. Seduction ya, ini nyambung ya. Ini sangat komplit kurasa, karena ada orang yang mungkin nyari orang baru ngedate, sehingga dia tahu dia ada dalam pilihan yang sama. Ini juga pilihan yang salah, dan ini juga flirting energi. Energi player energi. Kadang-kadang dia bukan player, tapi dia gampang tergoda sama orang-orang baru. Dia mungkin kena shining person sudah, tapi kayaknya hasilnya memang gak bagus untuk dirinya teman-teman. Jadi mungkin aku ngelihat bahwa ini kayak ibarat kamu dan seseorang itu ada dalam etalase yang dipajang di tepi kaca ya. Orang bisa aja suka sama kamu. Ibaratnya kamu seperti baju yang ada beberapa di depan ya, di etalase ada kaca, dan orang lihat tuh jadi ngeliat, oh aku mau suka baju itu. Tapi nyatanya orang ini mungkin nggak punya uang untuk membeli baju itu, sehingga dia mungkin membeli baju lain yang mungkin lebih murah atau lebih cocok untuk dia. Jadi seperti itu. Menarik sekali. Jadi teman-teman, kalau kalian masih pengen jalin hubungan, sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu berawal segala sesuatu dari fisik ya. Tapi harus diingat bahwa kamu harus nyari orang yang benar-benar serak ya, orang yang benar-benar tepat, supaya nanti kamu nggak jadi orang yang kabur-kaburan ya teman-teman, sehingga nggak akan lagi merugikan orang lain. Kalau kamu nyari-nyari hal kayak gitu, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena ini ada kayak semacam segitiga yang berputaran, di mana seseorang gagal menjalani tes dari semesta ketika dia didatangkan kamu yang mungkin
orang yang selalu dia doakan sepanjang umur dia supaya dia bersiap bertemu, tapi setelah ketemu dia nggak pedulian, dia mungkin malah asik menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga ada semacam keputusasaan itu ya teman-teman. Dan oke, aku ngerasa aneh jam segini. Bentar, aku break dulu bentar. Entah kenapa barusan aku selalu ngerasain ada semacam kayak distorsi waktu ya. Ini perasaannya kadang-kadang saya dapetin dari bacaan trading ini, karena mungkin ini energi kolektif ya. Seolah saya nggak ngerti ini hari ini pagi, siang, sore, atau malam. Ini perasaan kayak ini jarang ya. Yang paling sering biasanya kalau saya lagi ngereading dan ngambil energi orang itu, seolah tuh saya tiba-tiba kayak susah nafas, mampet, tiba-tiba saya ngerasa sedih segala macam. Tapi di sini ada energi di mana seorang kurasa apa ya istilahnya, entah kamu atau dirinya mungkin juga lupa waktu ya, mungkin juga kayak tiba-tiba ini udah berlangsung begitu lama itu. Perasaannya keras sekali. Tapi nggak apa. Oke, aku lanjut lagi. Ini berasan aneh banget. Seseorang kerasa ada dalam pengawasan orang tua atau kontrol seorang kekasih yang lain, sehingga dia mungkin sangat berpotensi untuk bertengkar dan ingin menjalani hidupnya sendiri. Tapi kita cek dulu apakah ini benar seperti itu. Ada kartu ini, ada itu. Tower moment. Telepon Pentacle. Dua ini energinya sama. Five of Pentacle, Five of Wands, 5 akan relevan Mei, dan bacaan Mei dan Februari juga relevan. Teman-teman kurasa ini adalah semacam bentuk cinta segitiga dalam sebuah hubungan, atau bahkan salah satu tuh nggak ngerasa bahwa ternyata cinta segitiganya adalah orang yang dikenal. Nggak tahu kenapa gitu. Perasaannya benar aneh deh, harusnya nggak ngerasain kayak gitu. Dan Tower moment ya, oh iya mungkin kayak gitu, tapi aku mau mastiin dulu ya, jangan ceritanya nggak komplit loh. Ya, oke. Teman-teman, ketika ada kartu ketika ada seseorang yang mungkin digambarkan sebagai, oh ya ini ada kartu ini kebetulan, itu di mana ya? Kayaknya ini aku ambil deh, ini karena bunyinya hampir mirip. Aku mendengar bahwa seseorang sepertinya berusaha kuat untuk keluar dari zona adiksi atau pengekangan dari seseorang, ingin membebaskan dari pengekangan orang yang mungkin membiayai hidupnya. Apakah ini orang tuanya? Oh, atau kenapa? Sebenarnya itu multitafsir ya, tapi nggak tahu kenapa yang ku tangkap adalah seseorang seperti ingin membebaskan diri dari ketergantungan dia pada orang yang selalu mencukupi kebutuhan dia atau kehidupan. Apakah ini adalah orang tuanya, ataukah sugar daddy atau sugar mommy dan sebagainya, ataukah dia bergantung sama belas kasihan teman. Yang jelas entah dia juga mungkin numpang tempat tinggal juga. Ini adalah posisi yang sulit, dimana dia sering bertengkar dengan orang yang kurasa lebih kaya dari dia, lebih punya banyak hal untuk dibagi. Tapi di saat yang sama dia ingin melepaskan. Kenapa seorang kurasa nggak nggak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya.
dan itu wajar sebenarnya, nggak harus ngomong wajar. Ini sama ini hampir di mana seorang yang mungkin nggak terlalu pengen jalin hubungan yang serius, apalagi seseorang kurasa juga ada dalam tower moment energi ya teman, tower moment energi ini, sehingga itulah yang menjadi landasan kenapa dia selalu bertengkar ya, selalu ribut tentang masa lalu kalian berdua, atau mungkin dia ribut sama keluarganya, bilang aku, karena aku rasa ini juga nggak direstuin orang tua ya, ini juga bisa. Tapi kenapa ada kartu ini? Aku rasa dia nggak sama karmit partner sekarang ya. Aku rasa ini tentang teman-teman yang mungkin entah kamu ingin lepas dari pacarmu yang sekarang atau pasanganmu sekarang, supaya kamu bisa deketin orang yang kamu tahu kondisinya kayak gimana, sebagus apa. Dan ini juga bisa akan mengindikasikan tentang seorang yang mungkin memang gampang berpura-pura mau aja gitu, tapi ini keputusan yang salah. Aku rasa seorang mungkin ingin menghindari tower moment, kerusakan secara struktural pada hidup dirinya ya teman-teman, masih benar-benar aneh banget. Tapi memang dalam lubuk hati kurasa kamu atau dirinya ingin menjalin lagi hubungan yang pernah hilang, karena kurasa seorang ingin datang dengan hati yang bersih ya. Dia nggak ingin bergantung pada sesuatu yang membuat dia merasa jadi gila, karena dia terlalu banyak mikir sih kurasa. Contoh, apa yang bisa kita sampaikan dari pesan-pesan Pak? Kayak iya itu kan maskulin, ini emperor energi dan ini emperor reverse. Kurasa seseorang mengalami penyadaran sehingga dia tumbuh dewasa begitu cepat. Ini kesadaran seorang yang ingin menyendiri, entah kamu juga menyendiri, dan orang ini juga ngerasain bahwa dia harus berubah, sehingga itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bagus di masa depan ya teman-teman. Karena ada kartu ini di tengah-tengah maskulin. Seseorang kurasa masih berharap bahwa kalian bisa kembali satu sama lain ya teman-teman. Tapi di sisi yang sama itu nggak akan pernah bisa terwujud selama seorang masih ada dalam toxic relationship dengan orang yang ini. Itu yang ku dengar ya. Oke. Nah, semakin sangat besar sekali. Oke. Perasaan ngeheng itu benar-benar aneh banget ya dibaca ini. Ini sesuatu yang aneh karena ini juga sesuatu yang gak familiar ya. I feel it fun. Bersamamu hatiku merasa lebih damai, dan orang sepertinya ingin bertahan bersama, kayak semacam perkataan itu. Tapi kenapa ya? Aku belum tahu. Oke. Kurasa ada di antara teman-teman yang sebenarnya mungkin punya gagasan untuk bertemu di sebuah coffee shop atau di restoran atau di luar, nonton bareng segala macam. Ya, kurasa ini ada hubungan dengan orang yang saat ini sedang
introspeksi diri, dan dia akhirnya menjadi dewasa begitu cepat ya teman-teman. Nah, orang ini mungkin akan menghubungimu dalam waktu yang lebih cepat dari yang kamu bayangkan sebelumnya, karena orang ini merasa kayak berhutang budi, berhutang penjelasan juga bisa. I wish I could share my cookies with you. Seseorang sepertinya juga berpura-pura bahwa kalian sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali gitu, kayak di depan umum dia mungkin kayak nggak ini gitu. Pas ada yang teman-teman yang ngomongin kamu, ini loh ada orang kayak gitu, kok bisa-bisanya gitu segala macam. Tapi dia nggak bereaksi karena dia takut hubungan dia diketahui oleh banyak orang, kurasa. Wish aku bagus sekali. Oke, mari kita mulai sesi terakhir nih teman-teman. Apa yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini teman-teman? Teman-teman, entah kamu akan kembali ke orang ini atau akan bertemu dengan orang baru, tapi kayaknya lebih cocok untuk itu akan kembali. Tapi kalian akan menjalin hubungan lagi segera setelah kalian satu sama lain tuh nggak ada lagi yang namanya orang ketiga. Dan imagination, kurasa teman-teman harus percaya adanya keajaiban, percaya bahwa segala sesuatu yang kamu doakan akan terwujud ya. Bahkan mungkin tanpa kamu sadarin. Entah ini tentang orang yang saat ini sedang berkonflik dan berpisah itu, ataukah orang baru yang punya energi yang sama, cuman kamu yang tahu saat ini teman-teman. Loh. Ya, kadang-kadang rasa bersalah dibutuhkan seseorang untuk dia bisa melihat gambaran besarnya. Rasa bersalah karena sudah mentelantarkanmu, rasa bersalah karena karena kurang sigap dalam bertindak juga bisa. Kembali. Jatuh. Teman-teman, kurasa maaf. Teman-teman, kurasa kalian yang mungkin ditinggalkan oleh seseorang, dan orang itu mungkin akan kembali suatu saat nanti, dan kamu merasain itu. Percayalah bahwa sebagian besar di antara kalian diperlakukan nggak menyenangkan seperti ini akan lebih milih untuk menjaga mental health issue. Mungkin akan bersifat nggak peduli lagi dengan saudara-saudara atau teman-temannya, karena aku rasa ini menjadi sesuatu yang memang harus disyukurin, karena dengan kalian itu menjalin ini, kalian jadi sosok yang jauh lebih dewasa dan bijaksana. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah iri dengan karunia orang lain ya teman-teman. Entah orang itu sudah punya pacar baru, orang itu mungkin baru punya rumah, punya mobil dan sebagainya, ya itu adalah takdir mereka. Takdirmu adalah menerima siapapun yang mau menjaga hatimu, itu ya teman-teman. Dan teman-teman mungkin memang benar bahwa kamu masih sayang sama orang itu sayang sama kamu, itu nggak apa-apa, nggak ada yang nyalahin. Apalagi kalau misalnya dia sudah punya pasangan baru. Tapi kadang-kadang kamu harus sadar batasannya ya. Tapi yang jelas adalah ketika dalam bacaan ini mungkin tentang orang yang berpisah dari satu sama lain, ini juga akan relevan dengan kalian teman-temanku yang mungkin jomblo atau single cukup lama.
kamu sebenarnya nggak harus bertemu dengan seseorang yang merugikanmu, tapi kamu harus tahu bahwa kamu jadi dewasa dan kamu sudah sampai di tahap ini, di tahap dimana kamu nggak mungkin lagi mempermasalahkan apa sudah terjadi, apalagi orang tersebut mungkin sudah punya pasangan atau bahkan mungkin sudah menikah. Nah, ini adalah takdir yang harus ditanggung oleh orang-orang yang memang menginginkan hal-hal semacam ini, teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat buat kalian yang memang membutuhkan bacaan ini. Jangan lupa bahwa segala sesuatu tuh ada karmanya. Jangan asal menjalani soul merging atau kontak fisik dalam hal kontak jiwa. Ya, kayak gitu. Teman-teman, semoga bacaan ini bisa diambil hikmahnya, karena kadang-kadang apa ya? Bentar, aku tidak ingat. Tunggu. Kayaknya aku ngerti deh sama itu. Jadi gini, ya. Jadi dulu teman-teman mungkin sempat dengar sebuah cerita di mana Nabi Yusuf itu dulu diperlakukan buruk sama kakak-kakaknya karena dia iri sama fisiknya ya. Kemudian dia dijual ceritanya. Terus akhirnya suatu ketika dia sudah sampai jadi bendahara negara ya. Lalu waktu si ini ada ayahnya Nabi Yakub itu bilang bahwa ini nih, dan Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bertawakal. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayahnya, maka masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sungguhnya dia punya pengetahuan karena kami mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inti dari ayat ini sebenarnya adalah bagaimanapun teman-teman dewasa atau bijaksana atau mungkin sudah aware sama banyak sekali bentuk-bentuk relationship, tapi sepandai-pandainya kita itu ngerti, apalagi mungkin kita secara spiritualis mungkin ngerti sifat orang lain atau kita mungkin tarot reader segala macam. Kalau kita itu memang apes dan ketemunya sama runner, orangnya avoidance, orang yang lari dari hubungan, seorang pelajar segala macam, atau mungkin orang itu NPD, narsistik dan sebagainya, ya mau nggak mau kamu akan ketemu cerita seperti itu. Jadi bahkan orang yang ngerti kayak gini pun akan terjebak dalam situasi yang buruk kalau memang mereka ditakdirkan. Makanya teman-teman, kita cuma bisa saling mengingatkan dalam kesabaran dan keimanan dan hal-hal yang mungkin aku tiba-tiba ingat lagi. Suara ayat berapa? 28 bukan? Ini 28. Oh, 26. Para penyair. Di mana ya? Di mana? Bentar. Kayaknya ada kata-kata yang bagus di sini. Bentar teman-teman. Kayaknya ada kata-kata yang bagus. Aku coba lupa di mana ya. Kayaknya harusnya di sini. Oke. Para penyair.
nggak ada. Kenapa pas dicari nggak ada? Tapi nggak apa-apa deh. Asyara atau Asyura ya? Nggak, kayaknya nama. Para penyair pengikutnya adalah orang-orang sesat. Kalimatnya kalau nggak salah gini. Dan para penyair pengikutnya adalah orang sesat. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka menurunkan setiap lembah dan mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan, dan mereka akan dihukum atas itu. Intinya gini, kadang-kadang kamu harus sadar bahwa siapapun yang memberikan saran seperti itu, kadang-kadang entah itu tarot reader, entah itu ulama segala macam, ketika seseorang nggak menjalin sesuatu seperti halnya apa yang dia katakan, itu bukan hal yang bagus ya teman-teman. Apalagi kan banyak ya teman-teman yang mungkin melihat bahwa banyak sekali tarot reader yang lain yang mungkin akan menjanjikan bahwa kamu akan bertemu dengan seorang segala macam. Tapi kamu harus sadar bahwa kita nggak boleh seperti para penyair ya, di surat penyair. Sebenarnya tadi di surat, tapi aku nggak tahu itu di ayat mana. Itu namanya surat penyair ya. Artinya itu sebenarnya menyindir seseorang yang jangan sampai kamu ngomong sesuatu yang memberikan orang lain itu janji-janji manis atau perkataan indah seolah tuh kamu akan bahagia, kamu akan bertemu dengan orang yang kamu sayang, orang itu akan menyesal bla bla segala macam. Tapi kamu harus realistis ya, kecuali kan di situ ada lanjutannya. Intinya kita harus lebih realistis ya teman-teman. Ini nggak soal tentang bagaimana kalian itu akan ada dalam posisi di mana seseorang mungkin menyesalin kenapa kalian berpisah, terus mungkin akan kembali bla bla segala macam. Mungkin itu akan menyenangkanmu, mungkin itu akan menyenangkan egomu, tapi saya berusaha untuk lebih realistis dan nggak semua hal akan seperti itu. Kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang apa yang terjadi dalam sebuah relationship, karena divine masculine dan feminine, emperor dan empress reverse itu lebih tentang bagaimana antara dua manusia itu sebenarnya punya sisi maskulin dan sisi feminin, dan mana yang dominan itu yang biasanya kita sebutkan. Sedangkan dalam bacaan oracle reader kayak semacam itu, biasanya kita akan menyebutkan tentang dua orang, yang satu lebih dominan feminin, yang satu lebih dominan maskulin. Kemudian dua-duanya punya soulmate energi dari feminin dan maskulin, emperor dan empress itu, lalu mereka bersatu. Tapi teman-teman, kita harus garis bawain bahwa kadang-kadang ini juga tentang kita yang mungkin setelah kita menjalin relationship dengan karmic partner energi, kan waktu itu kita masih belum mengenalin sebagian diri kita ya, karena mungkin kamu lebih cenderung untuk dominan di sisi feminin atau maskulin, karena ini gender netral. Bisa aja kamu sebagai feminin energi, sebagai empress energi yang mungkin ngejar-ngejar orang, empress yang reverse ya, empress yang atau feminin yang terdistorsi, di mana kamu mungkin ngejar-ngejar orang karena kamu nggak bisa menghargai dirimu sendiri, nggak mencintai diri sendiri, sehingga overgiving, sehingga terjadi hal-hal kayak semacam itu misalnya. Tapi kadang-kadang teman-teman, ketika kalian itu sudah menjadi sosok yang dewasa setelah mengalami banyak sekali cobaan, ketemu sama orang disakitin, terus mungkin orang yang kamu suka selingkuh segala macam, akhirnya mungkin kamu cuman punya sisi feminin energi sebelah atau maskulin sebelah, akhirnya kamu menemukan dirimu sendiri ada dalam satu kesatuan. Akhirnya kamu sadar bahwa aku sekarang hidup bahagia karena aku bisa mencintai diriku sendiri, dan aku sudah gak membutuhkan orang lain untuk harus berpasangan, misalnya gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa kamu setelah menjalin hubungan dan mengalami perselingkuhan dan sebagainya, terus kamu merasa aku nyaman sendiri, itu kadang-kadang nggak selalu tentang relationship kamu yang maskulin ketemu feminin atau ketemu maskulin, tapi karena kamu sudah menemukan dirimu sendiri menjadi sosok yang lebih dewasa dan komplit. Itu ya teman-teman, kadang-kadang kita lupa atau abai bahwa maskulin, feminin atau empress atau emperor itu ada dalam diri kita, tapi kadang-kadang sebagian dari kita yang nggak komplit itu akan dilengkapi oleh orang lain. Tapi ketika kita merasa bahwa setelah kita menjalin beberapa kali relationship, ternyata from hubungan yang kita impikan ternyata ada dalam diri sendiri, dan kita sudah merasa puas dan cukup, yaitu yang terjadi ya teman-teman. Makanya nggak semua bacaan
itu akan selalu tentang bagaimana kamu akan kembali kepada seseorang atau seorang kembali kepada kamu. Tapi ini tentang dirimu sendiri yang bagaimana kamu menjadi sosok yang jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, dan kamu jadi lebih bijaksana. Karena ini adalah perkembangan, bertumbuh kembangnya dirimu pada bagaimana kamu menyatukan kepingan-kepingan dirimu yang dulu pernah hilang, tapi karena kamu belajar dengan orang lain dan itu kamu jadi lebih dewasa, sehingga kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya teman-teman, relationship itu nggak akan dijalin oleh semua orang. Ada orang yang mungkin pada akhirnya menikah, ada yang mungkin setelah menikah mereka bercerai, kadang-kadang ada juga yang setelah hidup bahagia dengan satu orang akhirnya mungkin selingkuh, terus mungkin menikah lagi dan sebagainya. Dan ada juga di antara teman-teman yang mungkin setelah menjalani banyak sekali relationship kalian memutuskan untuk sendiri. Itu juga bisa terjadi ya teman-teman. Jadi kamu jangan berkecil hati karena mungkin orang yang kamu menemukan dirimu sendiri itu bahagia dengan wujud kebahagiaan yang cuma dirimu sendiri yang tahu, dan itu nggak akan terlawan dengan standar standar normal ya, standar umumnya yang mungkin orang berpikir bahwa oh seseorang itu harus menikah, seseorang harus menikah sampai tua dan sebagainya. Tapi kamu akan tahu uh, arah-arah dirimu, cuma dirimu sendiri yang mengerti. Itu ya teman-teman yang harus dipahami. Semoga bacaan ini bisa diambil hikmahnya, dan kadang-kadang teman-teman kamu mungkin akan kangen dengan dirimu sendiri yang dulu, kangen dengan bagaimana kamu nggak akan kehilangan dirimu setelah kamu jalin hubungan, kamu kehilangan dirimu sendiri. Tapi setelah kamu sudah berpisah dari seorang, mungkin kamu akan menjadi dirimu sepenuhnya teman-teman. Semoga bacaan ini bisa diambil hikmahnya, dan jangan lupa like, follow, dan subscribe di TikTok channel dan di YouTube channel. Selamat beraktivitas.